Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Para jemaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba yang senantiasa bertakwa kepadanya. Salawat beriring salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para sahabat, dan kepada para tabi'in, dan kepada para ulama, baik ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, dan ulama muktabar. Senantiasa Allah Subhanahu wa taala mencucurkan kasih sayang kepada mereka itu sampai akhir zaman nantinya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat kita melanjutkan kajian-kajian ilmu-ilmu yang mana ilmu ini insyaallah akan bermanfaat bagi kita, baik itu untuk di dunia maupun untuk di akhirat. Maka oleh karena itu, bila kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ambillah kesempatan itu, kerjakanlah kesempatan itu selagi Allah berikan kita umur yang panjang. Maka janganlah digunakan umur kita yang tidak bermanfaat. Jadikanlah segala umur kita ini untuk lebih banyak beribadah, yaitu untuk daripada menuntut ilmu agama ini. Maka pada hari ini, pada malam ini kita melanjutkan kajian kita, yang mana ini menggantikan untuk sementara pengajian yang biasa malam Kamis, karena minggu depan juga Rabu depan di tempat kami ada khataman kitab ta'lim muta'allim. Artinya sudah khatam baca kitab selama 3,5 tahun. Jadi nanti insyaallah ada acara, kemudian ada pemberian piagam bagi yang rutin. Dan ini juga insyaallah nanti akan ada mungkin dinaungin dari yayasan, kemudian yaitu secara pribadi nanti saya akan berikan juga. Kapan ini? 3 tahun akan datang, belum tentu ini tamat. Yang penting sabar. Nah, sekarang udah 3 tahun kita ngaji ini. Makanya jangan lompat-lompat ngajinya. Ya lompat fokus pada itu insyaallah. Nah, jadi oleh karena itu bila kita sabar insyaallah, karena untuk mendapatkan ngaji banyak, tapi mendapatkan sanad dari seorang yang mengesahkan kita pernah mengaji, nah itu susah. Kalau ditanya pernah ngaji mana buktinya? Nah, jadi setidaknya ada lah prestasi kita. Jadi alhamdulillah, walaupun di sana ada satu kitab sudah dikhatamkan 3 tahun, maka insyaallah minggu depan Rabu. Jadi kita hari Kamis lagi bukan. Dan jadwal hari Kamis ini adalah jadwalnya anak remaja, karena mereka 2 waktu saya berikan bagi untuk ngaji siapa saja bagi mereka. Jadi satu waktu ini dipakai sini, daripada nanti lupa ngaji sekali, lupa 5 bulan apa isi warid nggak tahu lagi karena udah banyak liburnya. Nah,
jadi kita tambalkan waktu ini. Jadi bukan berarti kita ganti daripada hari, daripada nggak ngaji. Nah ini kita, daripada kita nggak membahaskan ilmu, lama kelamaan hati itu jadi kering. Seperti kata Al-Imam Fathul Musalli, beliau mengatakan bahwasanya alaysa al-qulubi alaysa maridu, bukankah seorang yang sakit idza muni'at ta'ama wa syaraba wa dawaba yamutu, bukankah orang yang sakit apabila mereka itu bertahan makannya, tidak makan, tidak minum obat, pasti akan sakit, pasti akan mati. Alaysa kadzalika, demikian pula yaitu masalah hati, qulub. Hati itu jika 3 hari berturut-turut tidak diberikan ilmu dan hikmah, ya mutu, niscaya mati hatinya. Gersang. Jadi oleh karena itu kita usahakan waktu yang ada kita manfaatkan. Jadi kita membahas malam ini yaitu tentang waktu itu adalah usia. Waktu itu adalah usia. Kenapa kita katakan waktu itu usia? Waktu itu adalah usia. Dan waktu itu adalah usia. Waktu selalu identik kepada masa dan zaman. Waktu selalu dia identik kepada masa dan zaman. Dan waktu ini harus kita jaga baik. Kalau sudah waktu dengan masa dan zaman ini, bila kita tidak manfaatkan, maka waktu ini akan hilang begitu saja. Yang seharusnya kita bisa libur, tapi kita Kamis ini kita manfaatkan waktu itu, maka menjadilah waktu itu bermanfaat bagi kita. Di dalam kitab kamus, Al-Munjid, makna waktu adalah al-waktu. Makna waktu itu adalah baina qaddar muddatan li fi'lihi. Waktu adalah menjelaskan qaddar, ketetapan, ya, masa bagi pelakunya. Ini menurut daripada kamus Al-Munjid. Kamus Al-Munjid itu kamus Arab, dari Arab ke Arab. Dan ada Arab Indonesia, Inggris Indonesia, ini dari Arab ke Arab lagi. Itu kamus Al-Munjid. Itu biasanya kamus yang dipakai oleh para asatidz, para kiai. Apabila mereka itu sulit untuk mendapatkan makna-makna, maka bisa didapatkan kamus ini. Nah, ini definisi daripada waktu. Kenapa yaitu waktu ini selalu dikatakan ini waktu itu adalah usia? Karena bila kita hidup di dunia, pasti kita ada kaitannya dengan daripada waktu, kan? Mulai daripada subuh sampai kita pagi, siang, sore, sampai malam bertemu lagi, maka itu waktu. Kita katakan orang yang berbuat taat dengan orang yang tidak berbuat taat itu sama-sama waktunya 24 jam. Ada orang yang hafal Quran dengan tidak hafal Quran itu sama-sama 24 jam.
Orang yang dia salat tahajud dengan tidak salat tahajud, maka waktunya sama, 24 jam. Nah, sekarang bagaimana seorang itu memanage waktunya supaya dia bermanfaat? Maka jika orang ini dia memanfaatkan waktunya, maka dia tidak mau terpotong waktunya itu dengan yang tidak bermanfaat. Pepatah Arab mengatakan Al-waqtu kas-sayf. Kas-sayf illa qata'aka. Ya, ini kata pepatah Arab, waktu itu seperti pedang. Ya, waktu itu seperti pedang. Harus pilih lagi. Waktu itu seperti pedang. Kenapa dibilang waktu itu seperti pedang? Jika tidak, ya, jika tidak memotong, artinya digunakan, ya, niscaya akan memotong engkau. Habis itu, ya. Jadi seorang bila dia itu dikatakan daripada waktu ini, jikalau dia tidak manfaatkan waktunya, maka dia akan dipotong. Seperti pedang ini, dia punya pedang, ya, waktu itu, maka dia akan dipotong pedang. Artinya, jika seorang itu maka dia tidak gunakan waktu, maka kebatilan itu akan datang kepada dia. Kebenaran hilang sama dia. Jika dia tidak manfaatkan menuntut ilmu, dia tidak manfaatkan ibadah, maka dia akan muncul kebatilan-kebatilan kepadanya, sehingga waktunya yang tidak bermanfaat dia tidak datang kepadanya. Maka ini dikatakan daripada, yaitu waktu yang sangat bermanfaat. Bahkan ada dibilangkan pepatah Inggris, apa dikatakan? Time is money, time is gold. Waktu bisa juga time is money. Time is money. Time is gold. Mereka ini saja sampai memohonkan, yaitu daripada orang Arab mengatakan al-waqtu kadzahab. Al-waqtu kadzahab. Waktu itu ada emas. Waktu itu adalah emas. Makanya bila kita lihat ada namanya waktu sholat, ada namanya waktu baca Quran, ada namanya waktu duha. Nah, tinggal kita menggunakan waktu ini. Bagaimana kita memanage? Bagaimana kita memanajekan waktu ini? Hilang semua. Seperti ini pedang. Dan hari ini tidak akan bisa kembali lagi, ya, ke depan. Makanya Imam Al-Ghazali ketika beliau bertanya kepada murid beliau, apa katanya? Kemari kalian muridku, dan bertanya apa yang kalian bilang ini, pertanyaan kalian jawab. Apa yang paling dekat dengan kita? Yang mereka katakan ibu kita. Ada yang jawab ibu kita. Ada yang mengatakan ayah kita. Ada yang mengatakan saudara kita. Ada yang mengatakan anak kita. Bukan. Apa yang kalian katakan itu benar, tapi bukan itu yang aku katakan, aku jawabkan. Ya. Yang dekat itu adalah kematian. Jelas ya? Tanpa
tanpa disengaja, siapapun dan dimanapun, kapanpun, ya, tinggal nunggu kematian ini dekat. Nah, ketika kematian ini, apa yang mau kita bawa? Maka jika waktu kita sia-siakan manfaat umur kita yang sekarang udah 30, 35, kita habiskan, terpotong itu dengan pedang itu, habis sudah, tidak bisa digunakan. Baru nanti umur 50 menyesal. Baru nanti, oh ya Allah, saya ingin beribadah. Suatu saat waktu sakit tidak bisa, di situ muncullah. Kenapa? Waktu dibuangkannya sia-sia. Waktu dibuang sia-sia. Maka selagi ada waktu, manfaatkan. Ngaji terus. Soal paham tak paham belakangan. Yang penting duduk dengarin, yang penting ke masjid. Maka oleh karena itu, jikalau kita ada waktu ini, ayo, begitu datang dia duduk santai, Pak Muslim mana? Ayo duduk sini lah. Ada waktu kita? Ada, ngobrol kita. Bahas tentang ini balik lagi. Itu waktu, manfaatkan waktu. Tapi kalau udah bahasan yang lain, nah, tidak sia-sia, waktu terbuang itu. Tapi kalau misalnya kita membahaskan tentang yang kita kajikan, balik ulangkan lagi, maka itu akan bermanfaat. Lebih-lebih lagi daripada orang yang untuk beribadah. Maka bila sudah tahu kita waktu yang paling dekat ini adalah kematian, paling dekat, ini kematian, maka jalan. Nah, Imam Al-Ghazali bertanya lagi kepada murid-muridnya. Sekarang saya tanya, apa yang paling jauh? Sahabatnya, murid-muridnya bertanya, Tuan Guru, yang paling jauh itu bulan, bukan bintang, bukan langit, bukan planet, bukan. Yang paling jauh itu adalah masa lalu. Paling jauh. Ini pertanyaan, dan ini waktu masa lalu. Ada namanya masa lalu, ada masa sekarang, dan ada yang masa akan datang. Jika ini kita tidak manfaatkan, tidak akan kembali lagi. Masa remaja mau kembali lagi? Tidak. Mantan remaja, ya. Kalau mau masuk remaja, gabunglah sama anak remaja. Tapi tidak dikatakan remaja, mantan remaja. Tapi tidak bisa. Ya Allah, kepingin seperti mereka lagi, tidak bisa. Waktu kita sudah habis, sudah terpotong nih. Bila kita tidak manfaatkan mendalamkan ilmu agama, kita beribadah, kita butuh ilmu. Kita beribadah, kita butuh bagaimana cara. Kenapa? Dengan ilmu itu merupakan daripada masa-masa yang lalu kita itu tidak bisa. Maka mulai sekarang ingat, dapat hidayah langsung. Kita berdalam. Maka waktu disebutkan dalam Al-Quran, ya. Waktu disebutkan dalam Al-Quran, surat Al-Asr, surat yang 103. Perhatikan di sini. Wal asr, ya. Wal asr. Kalau diartikan dengan Al-Quran pasti artinya demi masa. Demi masa apa? Tak tahu kita demi masa apa. Di dalam Al-Quran lain ada disebutkan dia itu adalah daripada wal fajr. Ada disebutkan wal laili, demi malam, demi fajar. Ada disebutkan was subhi, was subhi idza tanaffas. Kemudian ada disebut wad duha. Nah, ini masa-masa demi fajar, demi malam, demi subuh, dan demi duha. Makanya setiap waw ini diletakkan di dalam surat Al-Asr, ini artinya bukan dan. Arti awalnya bahasa dan, tetapi dia sumpah demi masa. Makanya di baris bawah, kalau huruf waw, ta, ba, wallahi, tallahi, billahi, ini adalah disebut dengan huruf sumpah. Makanya kalau ada orang yang tidak bersumpah, Bapak mau bersumpah dengan Al-Quran, disumpahkan dengan Al-Quran ini. Disumpah saya tidak pernah melakukan ini. Itu bukan sumpah. Yang sumpah menyebutkan ini. Wallahi, saya tidak pernah ini melakukan. Tallahi, ini wallahi. Bukan pada tunjukkan Al-Quran, ada orang pelantikan itu Al-Quran ditunjukkan, bukan. Wallahi, ini huruf sumpah. Al-Quran mengatakan dalam surah Al-Asr, wal asr, yang dihafal anak-anak TPQ,
Tapi kita mengambil kandungannya demi masa. Masa apa? Gak jelas masa apa. Tapi kalau ini wal fajr jelas, wal lail jelas, demi malam, demi subuh, wa duha. Tapi kalau wal asri, masa apa saja. Masa apa saja. Makanya masa itu bisa jadi masa alam roh, masa alam rahim, masa alam dunia, masa alam barzakh, alam akhirat. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Allah bersumpah di situ. Nah, sumpah Allah kalimat berikutnya apa? Innal insana lafi khusr. Innal insana lafi khusr. Ya. Diperkuat, di sini ada huruf penegas namanya taukid. Huruf penegas. Ditambah lagi ada lam di sini. Penegas. Taukid. Berarti ada dua. Berarti ini membuktikan manusia akan dikatakan sungguh manusia itu sungguh berada dalam kerugian. Kenapa manusia itu berada dalam kerugian? Padahal dia kaya. Tidak, Allah bersumpah. Wal asri innal insana lafi khusr. Allah bersumpah. Tapi dia orang kaya, itu dia rugi. Kalau satu dikatakan tidak ada, innal insana, inna aja, itu tegas. Tapi ini diperkuat dengan tegas-tegas. Betul-betul itu manusia itu orang rugi. Nah, itu mengatakan. Ya, innal insana lafi khusr. Jadi manusia yang kaya dibilang rugi, ya. Manusia yang miskin dibilang rugi, ya. Manusia mana yang dikatakan yang beruntung? Illal ladzina amanu. Pertama yaitu adalah amanu wa amil. Beriman, beramal saleh. Nah, inilah untung kita. Ini untung kita. Nah, sekarang saya tanya sama Bapak, ini kita beramal tidak? Beramal kan? Kita beriman, semakin meningkat iman kita kan, maka ini kita untung. Kalau kita isi iman, kita isi amal, ini kita termasuk orang yang tidak dikatakan yaitu khusri. Kenapa? Karena kita gunakan waktu kita itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita ini termasuk orang yang rugi. Umur diberikan oleh Allah, waktu ada, sampai-sampai dikatakan yaitu katanya, ya Allah saya tak sempat ke masjid, ya Allah saya tak sempat untuk majelis ilmu, kenapa banyak pekerjaan. Maka jika dia mengatakan demikian itu tidak ada kesempatannya, maka Allah katakan sama dia, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Min haitsu la ya'lamun. Kami akan ulurkan kepada mereka. Ulur dari sekira-kira mereka tidak ketahui. Jelas? Bapak katakan, Pak Ustaz saya nggak bisa ngaji, nggak sempat, urus banyak kali pekerjaan. Allah kasih lagi pekerjaan. Bukan dia berdoa, ya Allah beri hamba untuk bisa dapat ibadah, ya Allah. Ya Allah beri hamba untuk bisa majelis ilmu, ya Allah. Allah kasih, tapi kalau dia bilang nggak sempat, dikasih kesibukan, diulur terus sampai dia nanti di akhirat dia akan diminta pertanggungjawaban. Dakwah sudah sampai, pengajian sudah ada, tapi engkau tidak datang. Kemana engkau waktumu kau buang? Kemana dan dari mana? Siapa yang memberikan waktu? Jelas itu. Jangan sampai tidak ada. Pak, kenapa tidak masjid? Ya, kenapa tidak bisa ke masjid? Aduh, nggak sempat pergi ke masjid. Ada aja. Dikatakan untuk ngurus anak, tidak bisa. Kalau ibadah kepada Allah luangkan. Makanya manusia itu kata Nabi SAW. Apa kata Nabi? Ni'matani maghrubun. Ni'matani maghrubun fiha kathiratun minan nas
As-sihhatu al-faragh. Ada dua nikmat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dilalaikan kebanyakan manusia. Dua nikmat dilalaikan padanya itu nikmat oleh manusia. Nih, dua nikmat. Apa nikmatnya? Sehat. Apa nikmatnya? Luang waktu. Bila dia sehat, diajak ibadah, dia tidak bisa datang. Kenapa? Nikmat Allah dikasihkan luang waktu. Ketika datang, ayo Pak kita ngaji. Tak bisa, saya nggak ada waktu. Saya mau berkumpul sama keluarga. Ini lupa. Maka saat itu Allah akan minta pertanggungjawaban nanti. Dia telah membuang-buang waktunya. Maka dikatakan waktu itu adalah usia. Jadi dimakan usia sama waktunya itu dimakan usia. Makanya ada timbul penyesalan nanti kelak. Saya aja kalau dapat ini waktu ingin seperti waktu semasa memperdalam ilmu agama. Tapi kenapa? Yang masa lalu tak bisa lagi. Teman-teman sudah berkeluarga, teman-teman sudah berdakwah tempat lain. Ada yang tidak berdakwah, ada yang tidak masa-masa. Inilah dia. Maka selagi Allah berikan tempat kita ada majelis ilmu, manfaatkan ilmu itu. Kalau tidak terpotong dengan waktu sehingga kalau tidak nyawa atau tidak daripada umur kita habis, tidak bisa lagi manfaatkan ilmu. Makanya seorang penuntut ilmu, waktu itu paling berharga. Orang penuntut ilmu, waktu itu baginya adalah sangat berharga. Penuntut ilmu, waktu itu adalah paling berharga. Fa innal istighala bil ilmi al mahudi syar'an as-sadiqi bil tafsiri min afdal ta'at. Dalam kitab Mahali disebutkan, maka barang siapa dia itu daripada menyibukkan dirinya menuntut ilmu. Ilmu apa? Ilmu fiqh, ilmu hadis, ilmu tafsir, min afdal ta'ati, maka itu adalah sebaik-baik ta'at. Wa min aula min nafa'isil awqati, maka daripada yang lebih baik seharga waktu. Ya. Fa innal istighala fa innal istighala bil ilmi al ma'hudi syar'an bil hadith wal fiqh wal fiqh wat tafsir min afdalit ta'at, min afdalit ta'at. Wa min aula nafaisul awqat. Ini kitab Mahli, Pak. Jadi udah ngaji kitab Mahli. Kalau di pesantren udah kitab Mahli, udah tinggi. Saya mengutipkan manfaat waktu. Ya, wa min aula nafaisul awqat. Sudah lihat habis, saya artikan. Fa innal istighala bil ilmi, maka sesungguhnya menyibukkan diri seseorang itu siang malam dia menuntut ilmu, ya, sibukkan dirinya menuntut ilmu, tak kenal dia waktunya, ada waktu dia tak mau dikatakan ini ada waktu luangnya, tuntut ilmu dia. Ada waktu sehatnya, tuntut ilmu dia. Ada waktu luangnya, ibadah dia. Ada waktu luangnya, sholat dia, sehat dia.
maka sesungguhnya menyibukkan diri seseorang itu dengan menuntut ilmu al-ma'hudi, yang dikenal, yang diketahui, yang dianjurkan menurut syariat Islam, bil hadis, ilmu hadis, wal fiqh, ilmu fiqh, wa tafsir, ilmu tafsir, min afdali ta'ati. Maka ilmu-ilmu ini, jika dia sibuk ini, maka itu adalah setinggi-tinggi taat. Jadi kalau ada orang yang berbuat taat, tapi ada orang yang tidak menuntut ilmu, maka bukan seunggul taat. Ada orang dia taat, dia hanya mempelajari ilmu hadis, dipelajari ilmu fikih, dipelajarinya ilmu tafsir, maka itu seunggul-unggul, setinggi-tinggi, semulia-mulia orang yang berbuat taat. Jelas kan? Kita ngaji fikih ada nggak di sini? Ada kan? Nah, ini dia. Nah, wa min aula nafaisul awqati, dan diantaranya itu, diantaranya mana? Di antara afdal taat ini, seunggul-unggul taat, itu apa dia? Nafaisul awqati. Nafaisul awqati, seharga-harga waktu, semulia-mulia waktu, senilai-nilai waktu. Jadi digunakan waktu itu. Pak Isra, ini waktu ini berharga bagi seorang penuntut ilmu. Ya, duduk santai penuntut ilmu, duduk santai bahas lagi, nanti mau mengulang lagi, nanti menghafal lagi. Nah, ini harga. Kenapa? Bagi orang yang punya harta, dia itu bisa daripada memberikan hartanya. Bagi seorang penuntut ilmu, dia bukan uang, dia hartanya timpakan, tetapi apa? Waktu. Ma'unfiqat nafaisul awqati. Ya, wa min aula ma'unfiqat nafaisul awqati. Ya, hapuskan sini. Ini di dalam kitab Ma'ali ya. Ini saya hafal dari dulu nih. Saya ulang-ulang karena termotivasi dengan kalimat ini. Dalam kitab Mahli. Dalam kitab Mahli itu kalau udah najat tuh 5 tahun udah baru ngaji itu. Wa min aula ma'unfiqat dan utama lagi barang yang dia infakkan seharga-harga waktu, senilai-nilai waktu. Jadi sekarang ini Pak Haji, Pak Muslim datang kemari ini bukan infak makanan aja, menginfakkan waktu untuk ngaji, itu termasuk waktu yang bernilai. Jadi rugi betul ada orang yang katanya, Pak saya tak bisa berinfak semalasan, tapi dirinya dia tak infakkan untuk menuntut ilmu. Ini sangatlah bernilai. Jika dia dalamkan ini, sangatlah daripada rugi. Maka oleh karena itu, manfaatkan untuk beramal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika dia seorang penuntut ilmu, manfaatkan dia ini untuk mendalamkan ilmu agama. Jangan sampai nanti waktu kita terpotong sia-sia. Nanti kalau sudah terbutuh, saya nyesat dulu ada Ustaz Ali datang di sini, tidak mau belajar, waktu dengar ya, tapi tidak mau. Saat ini baru pentingnya. Saat kita nanti dijadikan misalnya tokoh masyarakat dalam agama, itu baru penting. Atau di dalam tokoh di dalam rumah tangga, baru penting. Kenapa? Saat itu kita tidak menggunakan waktu. Dulu saya nggak ada untuk berminat kali ini untuk ngaji, untuk sekedar ngaji aja. Mendalam ilmu agama hanya sebagai daripada tuntutan kewajiban sebagai muslim, tuntutan sebagai orang yang sudah mukallaf. Tapi ketika sudah lama-lama kok makin mendalam ini, inilah kenapa? Karena sudah dapat manisnya ilmu. Kalau sudah dapat manisnya ilmu tanpa terasa waktu itu lagi. Waktu itu berharga kan? Ya Allah, saya kalau udah duduk di luar, ya kalau sudah kena manisnya ilmu nih, ya balik ingin pulang rumah. Apa sebab? Lebih bagus baca lagi, lebih bagus muzakarah lagi, lebih bagus duduk lagi, lebih bagus kita majelis ilmu. Duduk aja di tempat lain yang tak nak membahas ilmu, ngantuk saya. Terbalik dengan ada orang ya, begitu dia ngaji ngantuk, duduk-duduk di kafe tidak ngantuk. Terbalik. Kenapa? Karena dia belum masuk, artinya itu manisnya ilmu. Jelas kan? Maka oleh karena itu Al-Quran mengatakan di dalam surah An-Nahl ayat 97 disebutkan, yaitu man amila amal, barang siapa dia beramal min dzakarin wa unsa, laki-laki dan perempuan, wa huwa mu'min, dengan satu syarat dia itu beriman, fala nuhyiyannahu hayatan thayyibatan, maka sungguh kami akan berikan kepada mereka itu kehidupan yang sangat baik.
dengan satu catatan, apa dia? Amal, iman dan amal. Nggak mandang siapa tuh, apakah laki-laki dan perempuan, asalkan dia beramal, asalkan dia beriman, tapi dia itu mukmin, maka dia akan diberikan kehidupan. Makanya ada orang yang orang ahli ilmu, orang penuntut ilmu, orang yang rajin ibadah, dan mereka gunakan untuk ibadah, semua untuk dekat kepada Allah, ingat dia kepada Allah, maka dia diberikan harta banyak, dia tak terlena. Kenapa? Dia sudah mendapatkan yang daripada semanis-manis harta, itulah ilmu. Makanya dia bilang, Ustaz itu kaya, miskin. Kenapa dia? Kaya, miskin, tapi kaya ilmu. Pak Yusuf kaya, tapi apa? Wah, kaya ilmu juga. Orang lain juga belum dapat ya kan? Nah, tapi ketika di rumah kitab itu tutup. Ya, apalagi kaya harta, kaya ilmu, dermawan. Seperti sahabat Sayyidina Utsman, kaya, Abu Bakar kaya, tapi manfaat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, jika seorang ingin menuju kepada surga, jika dia ingin menuju kepada surga, maka dia harus dengan beramal. Maka dia harus dengan beramal. Amal dulu. Kalau dia kalau dia menuju ke surga, maka dengan beramal. Nah, bagaimana cara untuk beramal? Harus dengan ilmu. Nah, kalau juga dengan ilmu, bagaimana caranya? Berguru. Paham tak? Paham? Kalau beramal menuju ke surga harus ke surga harus kalau beramal harus ilmu. Kalau sudah berilmu harus berguru. Kalau sudah berguru, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal ilmu bitta'allum. Innamal ilmu bitta'allum. Hanya saja ilmu itu harus dengan belajar. Ilmu tidak mungkin dia datang ke rumah. Ilmu tidak mungkin dia itu daripada ditunggu. Ilmu harus diburu. Yang disini, innamal ilmu bita'allum. Ilmu itu harus dengan diusahakan, belajar, cari. Bagaimana caranya? Bagaimana? Harus datang ke majelis ilmu. Kalau datang di rumah itu nggak akan datang ilmu. Kebaikan dapat, kalau dia itu kebaikan dapat. Ya, kebaikan. Tapi ilmu, sebenarnya ilmu bukan itu. Dia harus datang, bawa kitab dari rumah, kemudian datang kemari, paham tak paham, belakangan. Itu dia dapat. Nah sekarang kira-kira dapat ini, ya, ketika sudah diajarkan, ketika kita sudah bahaskan, dapat ilmu tidak? Dapat ilmu tidak? Dan kenapa? Karena dari rumah datang. Dia manfaatkan waktunya ini, jangan sampai usianya ini, waktunya ini termakan oleh usia. Maka kasihan orang apabila dia usianya bertambah, tapi dia tidak gunakan beribadah kepada Allah dan menuntut ilmu ini. Jelas? Oke, manfaatkan waktunya.